kita ke depan akan mengalami bonus demografi, ya kan? Usia produktif banyak nih 15 sampai dengan 64 tahun. Terus mereka yang usia produktif ini menanggung 2 orang yang tidak produktif, gitu loh, 0 sampai 14 atau 64 tahun ke atas lansia, gitu loh. Bekal apa yang sudah diberikan ke mereka, misalkan terkait pendidikan politik? Bekal apa yang sudah diberikan kepada mereka tentang literasi digital, gitu loh. Apakah ketika memberikan bekal itu dibagi misalkan berdasarkan demografi, gitu loh. Misalkan Gen Z, milenial, boomer, baby boomer, kan itu beda karakternya. Nggak bisa dong dipukul rata edukasinya, nggak bisa dipukul rata cara menyampaikan informasinya, gitu loh, ataupun bentuk advokasinya. Pasti berbeda. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari saya, gitu. Karena saya melihat sampai dengan sekarang penilaian saya masih pukul rata modelnya. Hai guys, balik lagi bareng aku Jessica di Ngobat, ngobrol bareng tokoh. Nah, hari ini kita akan membahas isu-isu yang terkait tentang pemilu nih, yaitu isu tolak politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian. Nah, saat ini kita udah kedatangan tamu yang keren banget nih. Halo Mas. Halo. Ya, boleh diperkenalkan dulu dirinya? Ya, teman-teman Sobat Ngobat ya. Sobat Ngobat. Sobat Ngobat, saya Dedi Helsianto, akrab disapa Dedi. Background saya pernah jadi jurnalis, kemudian pemeriksa fakta juga, dan cukup konsentrasi terhadap isu-isu literasi digital bersama teman-teman di komunitas literasi pemuda Indonesia atau LPI. Seperti itu perkenalannya. Ya, keren. Nah, gini nih Mas, kita nih kan ngajak Masnya kesini nih buat ngobrol-ngobrol tentang isu-isu yang sebelumnya tuh udah pernah terjadi Mas, sebenarnya. Ya. Isu tentang politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian gitu. Di pemilu sebelumnya kan sudah pernah ya. Ya. Boleh nggak sih kita langsung tanya, menurut Mas itu akan terjadi nggak di pemilu nanti? Iya, bicara tentang politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian ini nggak pernah bisa dipisahkan dari pemilu ya, khususnya di negara-negara berkembang seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada potensi buat terulang lagi pada pemilu 2024, saya menjawabnya kemungkinan iya, gitu loh. Dan patternnya sudah terlihat kah? Ya, polanya sudah ada, gitu loh. Misalkan bicara tentang kemunculan hoax dan ujaran kebencian di media sosial, gitu loh, sampai dengan sekarang masih ada, gitu loh, yang yang menyerang calon-calon yang sudah ditetapkan oleh KPU ya, gitu loh, baik nomor 1, 2, dan 3, gitu loh. Dan ya bicara pelakunya juga kurang lebih hampir sama, gitu loh. Misalkan ya pendukungnya, kemudian ada akun troll, ada akun bot, anonim, gitu loh, kurang lebih terjadi sama. Dan kemudian ada lembaga yang berwenang, misalkan Bawaslu ya, melalui indeks kerawanan pemilu juga sudah mengindikasi, gitu loh, ada beberapa daerah rawan dengan politik identitas atau politik sara. Nah, yang sebenarnya agak berbeda, gitu loh, untuk politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian di pemilu 2024 dibandingkan pemilu sebelumnya adalah bicara tentang landscape-nya ya, gitu loh. Kalau dulu 2 calon, polarisasinya amat terlihat antara kutub kanan, kutub utara, pendukung nomor 1, pendukung nomor 2. Cetit sama kamtit gitu ya. Iya, gitu loh. Penjulukan, pelabelan itu sangat masif. Kalau sekarang dengan 3 calon mungkin agak so-so ya kita melihatnya. Agak so-so, tapi sudah terlihat berkubu-kubu ya. Gitu loh. Dan kemungkinan ada potensi juga di putaran kedua, apabila terjadi putaran kedua itu bisa saja lebih sama masifnya seperti pemilu kemarin atau bahkan lebih tajam. Betul. Gitu loh. Nah, tetapi untuk membahas seperti itu kita mesti clear dulu nih, menempatkan politik identitas itu barang apa sih sebenarnya, gitu. Kemudian hoax itu apa sih, ujaran kebencian itu apa sih, gitu loh. Itu mesti clear dulu. Oke. Berarti kalau menurut Mas Dedi nih, gimana sih harusnya kontestan politik itu melakukan kampanye
kampanye sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, karena kita harus belajar dari pengalaman juga kan, takutnya terulang lagi seperti pemilu silam seperti itu. Nah, kalau kampanye dari para peserta dan pendukung itu seperti apa? Nah, saya coba memaparkan dulu, misalkan ketika kita bicara tentang politik identitas gitu loh. Jadi politik identitas itu sebenarnya adalah politik yang dilakukan berdasarkan identitas tertentu. Gitu loh, misalkan ideologi, kemudian gender, pekerjaan, profesi, dan sebagainya, gitu loh, yang mencerminkan identitas kita. Nah, kalau kita bicara tentang definisi atau kategorinya dari politik identitas, kita bisa mengacu misalkan seperti kata Amy Goodman ya, gitu loh, itu tahun 2003 dia menulis buku namanya Identity in Democracy. Gitu loh. Jadi dia membagi 3 tuh bicara tentang politik identitas. Ada yang masuk ke dalam kategori good, gitu loh. Jadi kategori good ini adalah ketika politik identitas itu disuarakan gitu loh, dengan penuh solidaritas dan kesetaraan untuk memperjuangkan kelompok identitas tertentu, memperjuangkan hak, memperjuangkan kesetaraannya. Itu politik identitas yang bagus. Tetapi ada politik identitas yang buruk yang masuk ke dalam kategori ugly dan bad. Gitu loh. Yaitu ketika apa? Ketika mereka menyuarakan politik identitas, tetapi dengan mensupremasi gitu loh kelompoknya, gitu loh, atau keakuannya besar lah, gitu loh, keakuannya tinggi. Kemudian dalam menyampaikan aspirasinya dia menggunakan bahasa-bahasa yang antagonis, misalkan seperti itu, dan memicu konflik juga, gitu loh, baik struktural ya, baik verbal gitu loh, kultural ataupun secara langsung. Nah, itu yang buruk. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pemilu 2024 kampanye gitu loh. Ya, sedapat mungkin bicara tentang politik identitas ini dihindari ya, gitu loh. Artinya presentasinya mungkin bisa ditekan. Yang lebih dikedepankan adalah politik gagasan. Gitu loh. Betul. Atau apa sih yang mau kamu berikan untuk Indonesia, betul, gitu. Atau rasional publiknya, misalkan rekam jejaknya ketika mereka menjadi pejabat publik seperti apa sih, gitu loh. Kemudian visi misinya seperti apa sih, kemudian orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat tuh seperti apa sih, kemudian orientasinya apakah untuk kepentingan pribadi dan golongannya atau kepentingan masyarakat banyak. Nah, poin itu yang mestinya kita lihat, gitu loh. Jadi bukan lagi, hari ini kan kalau kita bicara tentang kategori pemilih tuh, tipenya ada 3 ya, ada sosiologis, ada psikologis, ada rasional. Nah, kebanyakan itu kalau kita bicara tentang kaitannya sama politik identitas, itu lebih kepada unsur sosiologisnya, gitu loh. Misalkan suku, agama, atau unsur psikologisnya, fanatisme terhadap partai, atau ketokohan, dan segala macam. Ini nih yang sebenarnya banyak menempel atau dijadikan dasar oleh para pemilih di pemilu 2024 gitu loh. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, akhirnya hoax yang tersebar, ujaran kebencian yang tersebar di media sosial itu gampang banget diterima, gampang banget ditelan, dan itu yang akhirnya membuat kita nggak jernih nih dalam memilih calon atau memilih partai gitu loh, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Nah, artinya calon-calon ini sedapat mungkin mengedepankan gagasannya, mengedepankan programnya, mengedepankan track recordnya itu, dan pendukungnya coba mulai lebih masif untuk menginformasikan hal-hal tadi gitu loh. Jadi bukan lagi bicara tentang misinformasi, disinformasi, malinformasi yang tujuannya menjatuhkan lawan melalui hoax dan ujaran kebencian. Jangan di situ lagi. Gitu kalau untuk pendukungnya. Kalau untuk pemilihnya gitu loh. Mungkin yang bisa dilakukan adalah kita bukan lagi pada tahap untuk memilih capres di pemilu 2024 itu berdasarkan pilihan informasi. Karena kalau milih informasi itu konteksnya begini. Dari 2019, biasanya calon, kenapa dulu terjadi politik identitas, ujaran kebencian, dan hoax, pemilih itu sudah punya pilihan,
gitu loh, sudah menentukan calonnya, dia memilih informasi yang mendukung dukungannya, yang mendukung calonnya. Gitu. Jadi informasinya dipilih untuk mendukung calonnya, mendukung emosionalnya. Gitu. Jadi jatuhnya pembenaran. Nah, saya mengajak teman-teman pemilih itu kita harus melampaui itu. Artinya kita harus bisa memilah informasi hari ini untuk kualitas demokrasi. Artinya memilah gimana? Kita kumpulkan dulu informasinya, terutama dari aspek rasionalitas ya, public rasionalitas gitu loh, atau universal rasionalitas yang untuk kebajikan dan kebijakan publik kita kumpulkan, lalu kita seleksi nih. Misalkan dari faktor anti korupsinya seperti apa sih, dari faktor kesetaraannya seperti apa sih, dari faktor ekonomi partisipatifnya seperti apa sih, dari faktor pemerataan digitalnya, akses digitalnya seperti apa sih. Nah, pemilih harusnya bisa mengumpulkan bahan-bahan itu dan melakukan penilaian gitu, baik secara kuantitatif atau kualitatif untuk sebelum memilih pada 14 Februari nanti. Mestinya itu yang dilakukan kalau menurut saya. Baik, berarti menurut Mas Dedi nih, apakah regulasi saat ini sudah cukup menunjang untuk mengantisipasi kampanye menggunakan politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian dalam politik? Nah, kalau bicara tentang regulasi saat ini, kita bicara tentang prinsipnya ya. Gitu. Apalagi kalau pemilu di era digital dan banjir informasi ya. Bicara tentang regulasi atau bicara tentang hukum selalu ketinggalan sama teknologinya. Gitu loh, selalu ketinggalan sama modus kejahatan digitalnya. Gitu loh. Dan untuk mengikuti perkembangan teknologi atau kondisi sosial yang berubah, butuh waktu ya kan, menyusun undang-undang atau peraturan itu butuh waktu. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu ya, gitu loh, nomor 7 tahun 2017 itu dari 66 pasal yang mengatur tindak pidana pemilu, tidak ada yang spesifik atau detail menyebutkan hukuman untuk politik identitas, hoax dan ujaran kebencian. Itu dari pasal 488 sampai 554 gitu, 66 pasal itu tidak ada yang mengatur secara detail. Tetapi yang mesti diingat oleh kawan-kawan pemilih atau pendukung para calon adalah ada undang-undang lain misalkan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 ya kalau saya tidak keliru gitu loh, itu bicara tentang anti diskriminasi, kemudian bicara tentang UU ITE Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian bicara tentang Undang-Undang KUHP gitu, kitab-kitab undang hukum pidana, itu bisa gitu loh mengcover kejahatan-kejahatan yang konteksnya politik identitas, hoax dan ujaran kebencian gitu loh. Jadi beberapa kasus ya kemarin itu kan ada tuh hoax yang sempat viral ya, yang operasi plastik itu. Nah itu kan pakai KUHP kenanya gitu loh. Nah yang lain-lain pun juga seperti itu. Nah artinya teman-teman mesti melihat ada aturan lain yang bisa menjadi sanksi para pelaku politik identitas, ujaran kebencian dan hoax. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah penyelenggara gitu loh, khususnya KPU misalkan ataupun Bawaslu gitu loh, awareness-nya harusnya lebih besar lagi ya, lebih tinggi lagi gitu loh. Betul. Artinya pencegahannya, preventifnya gitu loh. Oh ini akan terjadi pemilu, analisis kebijakannya misalkan akan terjadi kejahatan digital atau konten negatif yang memungkinkan seperti ini gitu loh. Harusnya diajukan dari jauh-jauh hari, oh kita akan ada amandemen nih misalkan undang-undang, atau kita akan buat peraturan turunan nih yang mengatur dinamika terkait kecurangan atau kejahatan pemilu. Harusnya seperti itu. Ini kan telat dan akhirnya begitu ada yang bilang hate speech baru salah nih gitu. Ya modelnya kayak pemadam kebakaran ya. Iya, pas ada kebakaran langsung datang. Gitu. Kurang lebih gitu. Bisa. Tadi kan kita udah bahas tentang kontestan pemilunya nih. Kita juga udah bahas Bawaslu dan lain-lain. Ini kalau tentang publiknya nih Mas Denny. Kan media sosial ini rawan banget ya, tempat yang benar-benar mudah kita jejalin apapun gitu. Menurut Mas Denny, bagaimana seharusnya publik atau pemilih itu melakukan filter informasi di media sosial gitu? Ya, melakukan filter informasi itu apa ya sebenarnya? Tadi kalau yang saya bilang ya, kecenderungan pemilih atau sebagian besar pemilih di Indonesia itu adalah menilai calon ya, atau dalam konteks election itu berdasarkan faktor sosiologis sama faktor psikologis ya. Nah, sebenarnya faktor-faktor itu kan bias gitu loh. Artinya
kepentingan yang sifatnya lebih individual gitu loh. Dan Ketimbang kebiasaan orang kita itu dia memilih informasi yang dia suka aja, Mas. ya, Ya itu kan? dia. Jadi lebih mengutamakan kepentingan individual daripada kepentingan publik. Dan yang kedua, yaitu karena mengedepankan emosional sama psikologisnya, jatuhnya mereka adalah sudah menentukan siapa Yang mau mereka pilih. iya, gitu loh, baik partai ataupun calon, terus mereka pilih-pilih tuh informasinya. Yang baik-baik tuh. Iya kan, yang mendukung emosionalnya, yang mendukung pilihannya, gitu loh. Mau informasinya dari media nggak jelas, gitu loh, mau dari penulisnya anonim, selama itu mendukung pilihannya, itu akan diambil sama mereka. Nah, makanya tadi yang saya bilang adalah kita udah nggak bisa lagi begitu. Gitu loh. Artinya pemilih di 2024 harus memilah informasi. Artinya memilah informasi adalah ini ada 3 calon, bandingkan. Gitu loh, bandingkan dari sisi aspek rasionalitasnya, gitu loh, biar sosiologis dan psikologisnya mengikuti. Nah, aspek rasionalitasnya seperti apa yang tadi saya bilang, sekali lagi, rekam jejaknya, kemudian visi misinya, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian orientasi kebijakannya, misalkan seperti itu yang harus diutamakan, gitu loh. Kalau ya itu sih, kita kalau bicara tentang bagaimana pemilih menilai itu kan sebenarnya butuh modal pendidikan politik ya. Dan itu yang nggak berjalan menurut saya, baik secara formal ataupun non formal, gitu loh. Jadi di lingkup pendidikan dari dasar, menengah sampai tinggi itu belum berjalan secara maksimal. Di non formal gitu, tugasnya partai politik ataupun instansi yang berwenang ya, KPU, Bawaslu dan segala macam itu belum maksimal. Akhirnya masyarakat coba mengulik sendiri nih, gitu loh. Supportnya dari mana? Dari teman-teman CSO, Civil Society Organization, misalkan seperti LPI. Itu yang dilakukan. Kita mengedukasi teman-teman muda, Gen Z, Gen milenial, gimana sih caranya supaya kita bisa milih dengan mengedepankan basis rasional, mengedepankan basis kebijakan publik, gitu loh, mengedepankan basis nilai universal. Misalkan seperti itu. Itu PR-nya berat banget kalau cuma dilakukan oleh 1-2 organisasi atau cuma dilakukan dalam masa-masa yang momentum pemilu, gitu loh. Itu repot banget. Itu harus dilakukan oleh semua pihak, gitu loh, dalam bingkai pentahelix system. Masyarakat, media, pemerintahan, akademisi, swasta atau bisnis, itu harus melakukan itu semua. Gitu. Dan sebenarnya perlu juga kesadaran dari masyarakat itu. Kalau cuman dari lembaga-lembaga kayaknya ya udah deh kayak gitu kan, Mas. Iya. Kayak males gitu kitanya. Ya deh gitu. Iya. Ada yang kesadarannya dari diri sendiri, ada yang kesadarannya mesti dipantik. Kan Iya, gitu. betul. Dari 2 aspek itulah yang mesti kita lakukan, gitu loh. Ada yang punya kesadaran dari diri sendiri bagus, yang belum punya kesadaran ya itu harus kita tularkan dari yang sudah sadar. Betul. Seperti itu. Baik, Mas Dedi. Berarti stakeholder kan sangat penting nih untuk memerangi sebaran hoax dan ujaran kebencian. Iya. Dan penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Sejauh ini, apakah mereka sudah melakukan tindakan antisipasi yang tepat menurut Mas Dedi? Stakeholder ya. Kalau kita bicara tentang stakeholder atau pemangku kepentingan ya, gitu loh. Tadi yang saya bilang dari dalam bingkai pentahelix system, gitu loh. Media, pemerintahan, swasta, akademisi, CSO. Apakah sudah melaksanakan antisipasi? Saya katakan sudah, gitu loh. Jadi kan dari misalkan pemerintah melakukan edukasi literasi digital, ya kan, itu sudah dilakukan. Kemudian media pun juga memberikan informasi berdasarkan etika jurnalistik atau peraturan UU Pers, itu juga terus, gitu loh. Akademisi juga melakukan pendidikan secara formal di kampus, ada kurikulum, gitu loh. Kemudian CSO juga, swasta atau bisnis juga mensupport, itu sudah dilakukan kegiatan antisipasinya ya. Tetapi kalau bicara tepat, nah ini yang mesti kita bedah secara mendetail ya, kita turunkan secara mendetailnya. Apakah sudah tepat? Nah kalau bicara tepat, saya katakan belum, gitu loh. Kenapa saya katakan belum? Karena bicara misalkan kita ke depan akan mengalami bonus demografi, ya kan? Usia produktif banyak nih, 15 sampai dengan 64 tahun. Terus mereka yang usia produktif ini menanggung 2 orang yang tidak produktif,
gitu loh, 0 sampai 14 atau 64 tahun ke atas lansia gitu loh. Bekal apa yang sudah diberikan ke mereka misalkan terkait pendidikan politik, bekal apa yang sudah diberikan kepada mereka tentang literasi digital gitu loh. Apakah ketika memberikan bekal itu dibagi misalkan berdasarkan demografi gitu loh, misalkan Gen Z, milenial, boomer, baby boomer, kan itu beda karakternya. Nggak bisa dong dipukul rata edukasinya, nggak bisa dipukul rata cara menyampaikan informasinya gitu loh, ataupun bentuk advokasinya. Pasti berbeda. Nah itu yang menjadi pertanyaan dari saya gitu, karena saya melihat sampai dengan sekarang penilaian saya masih pukul rata modelnya gitu loh. Jadi semuanya dipukul rata gitu loh. Ketika memberikan edukasi terkait pemilu, terkait politik, terkait literasi digital gitu. Yang materinya A semuanya nerimanya A. Materinya B semuanya nerimanya B. Ada yang nangkep, ada yang nggak nangkep, ada yang bingung gitu loh. Nah itu posisinya. Ada yang salah menyerap. Yap, gitu loh. Artinya gitu loh, kayaknya mesti dievaluasi nih kebijakannya nih. Betul. Gitu loh. Ya kan, terus harus dilihat juga nih bagaimana targetnya, bagaimana sasaran, bagaimana metode gitu. Itu mungkin mesti dievaluasi kalau kita bicara tentang tepat sasaran atau tidak. Tujuannya cuma satu, agar misalkan ketika kita bicara tentang politik identitas gitu, untuk menyampaikan ke boomer tuh seperti apa sih? Ke milenial seperti apa sih? Ke Gen Z seperti apa sih? Kan nggak sama. Gitu loh. Bicara tentang hoax menyampaikannya seperti apa? Gitu loh. Model edukasinya seperti apa? Gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan kita melatih edukasi hoax, anti hoax politik untuk orang tua, tepat atau enggak sih? Gitu loh. Kadang saya pernah melakukan edukasi anti hoax kepada orang tua gitu loh. Orang tuanya malah justru bingung gitu, gitu. Aduh, ini harusnya bukan saya lagi nih. Bahas gitu. opo iki, bahas iya, opo. kan? Harusnya anak-anak muda gitu loh, karena Iya. aduh, mata saya udah minus gitu loh. Kemudian pendengaran saya juga udah kurang, Mas, gitu loh. Dan ketika saya tanya sama teman-teman yang Gen Z, Gen milenial, kalau di rumah itu yang nanya hoax gitu loh, yang mengklarifikasi hoax tuh kalian atau orang tua kalian atau kakek nenek kalian? Ya kami lah, Mas, gitu loh. Artinya kan mereka yang harus diutamakan. Betul. Nah, sekarang bicara presentasinya, apakah mereka sudah diedukasi tentang apa namanya politik identitas, bahayanya, anti hoax, kemudian apa namanya dampak ujaran kebencian, itu apakah sudah tepat? Nah, ini yang mesti dievaluasi. Kalau antisipasinya sudah dilakukan, tepat sasarannya belum? Itu menurut saya sih. Jadi mesti banyak pembenahan. Banyak pembenahan. Iya. Nah, Mas Dedi, tadi kan kita udah bahas tentang media sosial nih. Tapi ada lagi nih yang lagi happening, yaitu artificial intelligence kayak AI gitu. Menurut Mas Dedi, kelihatan ada kerawanan nggak di AI nih untuk tentang ujaran kebencian atau apapun? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang AI ya, artificial intelligence, di Amerika Serikat, di Eropa itu sudah dipakai ya, gitu loh. Dan apa namanya, dipakainya bukan hanya untuk politik saja, tetapi untuk menjatuhkan tokoh-tokoh publik melalui video-video yang asusila, misalkan seperti itu. Itu konteksnya di luar. Gitu. Di Indonesia kan baru-baru sekarang ya. Kemarin apa namanya Jokowi ya, ada videonya yang berbahasa Mandarin, kan seperti itu. Nah, kalau dalam konteks pemilu 2024, ini bisa nggak sih jadi alat untuk politik identitas, hoax dan ujaran kebencian? Bisa banget, gitu loh, bisa banget. Dan dari skala skala kerawanan nih, lebih rawan di AI atau media sosial? Sebenarnya AI itu kan bicara teknologi ya. Media sosial itu bicara tentang media penyebaran ya. Nah, jadi ketika AI ini digunakan gitu loh untuk memanipulasi informasi yang melalui subjek tokoh publik ya, baik apa namanya wajah, gerakan mulut gitu loh, tubuh, misalkan seperti itu. Ini cukup bahaya. Kenapa? Cukup rawan. Kenapa? Karena untuk melakukan klarifikasinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk memastikan gitu loh, untuk memastikan misalkan ini benar bukan sih orangnya, ini benar bukan sih dia, kan seperti itu. Ya, betul. Itu membutuhkan teknologi juga gitu, membutuhkan aplikasi juga untuk melakukan klarifikasi selain gitu klarifikasi dari pihaknya gitu loh, dari pihak yang terkait langsung. Ya, pihak yang terkait langsung. Karena pernah ada misalkan suara satu tokoh politik gitu loh,
suaranya doang, itu hampir mirip. Gitu. Jadi dia bicara tentang politik identitas dan ujaran kebencian tahun 2019 lah, itu momennya pemilu ya, itu pernah dapat. Dan itu para pemeriksa fakta, ya pada saat itu saya juga pemeriksa fakta, kita nggak bisa melakukan klarifikasi kecuali menunggu yang bersangkutan melakukan klarifikasi. Gitu loh, misalkan, oh ini kok kayak suaranya Mbak Jessica ya, padahal cuma suara doang loh. Gitu loh, tapi bener nggak? Nah ini nunggu Mbak Jessica-nya nih yang ngomong nih. Betul. Ya kan, gitu loh. Oh ini enggak. Ya sama aja kayak aplikasi WhatsApp yang fake ya kan, chat-chat dan segala macam ya kan. Iya. Dan itu kan tersebar kemana dan segala macam. Itu salah satu bentuk yang sederhana. Tetapi AI itu lebih kompleks lagi dia. Betul. Dia lebih kompleks lagi. Dan makanya ketika menghadapi itu kita mesti hati-hati. Nah cuma saya melihat landscape-nya untuk pemilu 2024 itu rawan, tetapi nampaknya kalau secara kuantiti nggak akan begitu banyak sih. Iya. Gitu. Belum ada yang sejago itu sih ya Mas Ded. Iya, terus yang kedua klarifikasinya butuh waktu dan kayaknya dengan model election 3 calon ini permainan politik identitas, Hoax, ujaran hoax kebencian dan tuh kayak kebencian, udah cukup lah. Iya. Karena kalau misalkan ada satu penilaian yang cenderung kepada satu tokoh melakukan itu, waduh, dalam kompetisi mungkin bisa rugi banget gitu loh. Betul. Elektabilitas itu bisa merosot banget dan segala macam. Makanya hati-hati. Dan sampai sejauh ini saya melihat walaupun ada gitu loh yang bermain politik identitas, ujaran kebencian dan hoax gitu loh dengan skala yang belum begitu masif ya menurut saya gitu loh. Tetapi ada juga program-program yang sudah dibicarakan, sudah diangkat gitu loh. Dari visi misi, dari program-program turunannya itu sudah mulai dikomunikasikan juga. Seperti itu. Dan menariknya dalam bingkai-bingkai yang populer gitu loh. Mungkin targetnya Gen Z, Gen Y ya. Itu sih menurut saya seperti itu. Oke. Udah banyak banget nih, tapi terakhir deh, boleh ya satu pertanyaan lagi Mas Dedi. Menurut Mas Dedi, saran Mas Dedi untuk kita-kita nih supaya nggak terjebak dengan penggunaan isu politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian itu nanti pas pemilu 2024. Saran dari Mas Dedi gimana? Agar kita tidak terjebak oleh politik identitas, ujaran kebencian, dan hoax, sekali lagi itu kan lokusnya informasi ya. Gitu. Artinya kita harus bisa memilih dan memilah informasi. Gitu loh. Jadi memilih dan memilah informasi artinya tidak cukup hanya menerima dari satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu loh, sumber yang kita terima itu dari media yang kredibel atau dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, informasi yang kita terima pun juga menjawab kebutuhan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gitu loh, masalah yang sifatnya rasional, masalah yang sifatnya untuk pembangunan Indonesia ke depan gitu loh, untuk kemajuan Indonesia ke depan, kemajuan generasi ke depan gitu loh. Dari track record, dari visi misi, dari kinerja, dari orientasi kebijakan, itu yang diukur. Kan nih kita kurang lebih kalau bicara tentang waktu, kurang lebih punya waktu 3 bulan lah dari sekarang. Nah teman-teman pemilih itu bisa mengumpulkan informasi-informasi itu tuh dari berbagai sumber, dan itu bisa membandingkan nanti dan segala macam gitu loh, dan sampai nanti teman-teman bisa menentukan kebijakan gitu loh. Baru dari situ lihat dari unsur sosiologisnya gimana, unsur psikologisnya gimana, itu bisa dimasukkan mungkin dengan persentase atau derajat yang bukan utama kali ya, pendukung gitu loh. Yang pertama adalah bicara tentang kebijakan publik yang orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Poinnya di situ. Dan itu sebenarnya sudah ada beberapa CSO seperti LPI yang melakukan ya, yang sedang berjalan itu gitu. Tetapi tidak cukup 1 atau 2 pihak, mesti banyak pihak yang melakukan itu. Karena pemilih kita jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Gitu. Dan generasi Gen Z ini lagi banyak banget ya, Mas. Kayaknya tahun ini tuh, tahun nanti politik itu lumayan berpengaruh ya suara kita ya nggak sih? Iya, berpengaruh. 56-60% Gen Z, Gen milenial itu punya peran penting dalam pemilu 2024 karena bicara kuantiti suaranya kan. Nah pertanyaannya adalah Gen Z, Gen milenial pada pemilu 2024 ini jadi objek atau jadi subjek? Nah betul. Kalau jadi objek berarti dia dimanfaatkan. Kalau jadi subjek artinya dia memanfaatkan.
Nah itu dia gitu loh. Nah sekarang kalau kita bicara tentang lebih dalam lagi, Gen Z, Gen milenial lebih banyak di mana sih? Gitu kan? Ya harusnya itu di riset ya Mas ya. Iya, risetnya ada. Risetnya ada, risetnya ada. Tetapi memang dinamikanya cukup cepat ya, cukup cepat gitu loh. Dan apa ya? Memang kalau bicara tentang apa namanya, kembali lagi ke tema Gen Z, Gen milenial, apakah sudah menjadi subjek dalam pemilu 2024? Nah itu kita mesti banyak faktor yang dibahas tuh, dan banyak intervensi yang mesti dilakukan kalau memang milenial dan Gen Z benar-benar merdeka, aspirasinya tersampaikan, kebijakannya nanti berpihak kepada mereka. Gitu. Baik. Seru banget ini. Mas, nanti harus kita undang lagi nih ke sini. Kita ngomongin tentang Gen Z, milenial lagi. Tapi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak Mas Dedi udah mau datang ke Ngobat. Nanti kita undang-undang lagi ya Mas Dedi. Boleh Mbak Jessica. Terima kasih Mas Dedi. Nah, itu tadi kita udah selesai ini berbincang-bincang sama Mas Dedi. Kita akan kembali lagi di Ngobat-Ngobat selanjutnya dengan narasumber yang paling keren-keren tentunya. Bye-bye.